Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kami laporan penelitian dengan judul Pemanfaatan Teknologi AI untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Fisika Siswa SMA berdasarkan studi literatur. Boleh di next? Ya, anggota kelompok kami terdiri dari Amanda Widayanti, kemudian ada Fatima Zahra, kemudian ada Haliza Ditya Adita, dan saya sendiri Yuli Triasio. Boleh di next? Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Abstrak. Perubahan zaman tercermin dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti dari telepon kabel ke smartphone dan dari surat fisik ke email. Di dunia pendidikan, metode pembelajaran bergeser dari tradisional ke digital. Menurut guru, beradaptasi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di era teknologi, revolusi industri 5.0 membawa fokus pada teknologi yang cepat berubah, mempengaruhi pola pikir masyarakat, terutama remaja. AI seperti ChatGPT dan Google Assistant menawarkan solusi pembelajaran yang personal dan adaptif, memotivasi siswa dengan cara baru. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, mengumpulkan dan menganalisis informasi dari jurnal, buku, dan sumber relevan lainnya. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi untuk menggambarkan karakteristik isi dan menarik inferensi dari data. AI memiliki potensi besar yang meningkatkan motivasi dan hasil belajar fisika siswa SMA. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa AI dapat meningkatkan antusiasme, pemahaman konsep, dan kemampuan menyelesaikan masalah siswa. Namun diperlukan pelatihan bagi guru dan pengembangan sumber daya pembelajaran berbasis AI yang berkualitas. Era digital menawarkan teknologi pembelajaran yang menarik bagi siswa, seperti AI yang memberikan keuntungan signifikan. AI dapat mempersonalisasi pembelajaran, meningkatkan motivasi, dan memberikan umpan balik yang cepat. Konsep dasar AI adalah sistem yang dapat belajar dan beradaptasi seperti manusia, membantu menyelesaikan masalah kompleks. AI dalam pembelajaran fisika terbukti meningkatkan antusiasme pemahaman dan hasil belajar siswa. Aplikasi seperti Gamma App dan Google Assistant memvisualisasikan konsep fisika dengan cara yang menarik dan interaktif. AI juga membantu dalam menganalisis dan prediksi tingkat kelulusan siswa, serta mendukung pembelajaran mandiri. Pemanfaatan teknologi AI dalam pembelajaran fisika dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa SMA. Meskipun ada tantangan seperti penyalahgunaan AI, potensi manfaatnya dalam pendidikan sangat besar. Pembelajaran dengan AI mendukung perkembangan keterampilan abad ke-21 dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Kata kunci, kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI, media pembelajaran, motivasi belajar, kreativitas dan berpikir kritis, dan kehadiran teknologi AI. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada pendahuluan. Seperti yang kita tahu bahwa paradigma pendidikan dipengaruhi oleh pesatnya pertumbuhan teknologi informasi. Nah, kemajuan teknologi dalam beberapa dekade terakhir, terutama di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, telah mengubah cara hidup dan interaksi manusia di berbagai aspek kehidupan. Nah, dalam konteks ini, hubungan antara peserta didik dengan AI menjadi semakin penting dan menarik untuk diteliti. Nah, keberadaan AI telah memberikan dampak signifikan bagi dunia pendidikan. Dengan kemampuannya dalam menganalisis dan memproses data, AI telah memberikan solusi yang inovatif dan memungkinkan pendekatan pembelajaran yang lebih personal dan adaptif. Nah, peserta didik tidak lagi hanya terpaku pada metode pembelajaran konvensional, tetapi mereka dapat mengakses sumber daya edukatif yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka secara individual. Boleh next? Dalam hal ini, kecerdasan buatan seperti ChatGPT, Gamma App, Google Assistant, dan aplikasi yang lainnya mempengaruhi paradigma dalam dunia pendidikan. Adapun ChatGPT adalah teknologi AI yang bisa memproduksi bahasa manusia dengan memahami pertanyaan dan memberikan jawaban. Kemudian Gamma App adalah sebuah aplikasi yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk membantu pengguna membuat presentasi yang menarik dan profesional.
Sedangkan untuk Google Assistant adalah media yang mengandalkan suara dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh si pengguna. Nah, Google Assistant ini memungkinkan para pengguna, khususnya siswa, dalam mencari materi, referensi, buku digital, dan lainnya secara cepat dan akurat untuk pemenuhan kebutuhan informasi. Boleh next? Dari permasalahan ini muncullah pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi informasi, khususnya kecerdasan buatan atau AI, terutama melalui game app dan Google Assistant terhadap paradigma dalam pembelajaran fisika di SMA. Yang kedua, bagaimana efektivitas penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam pembelajaran fisika, khususnya dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep fisika yang abstrak. Yang ketiga, apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam pembelajaran fisika di SMA? Body next. Ya. Berdasarkan literatur yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sudah banyak penelitian yang menggunakan metode pembelajaran dengan berbagai media. Yaitu yang pertama telah dilakukan oleh Nur Huda dan kawan-kawan di tahun 2023, yaitu dengan judul Analisis Kecerdasan Buatan ChatGPT dalam Penyelesaian Soal Fisika Bergambar pada Materi Resistor. Dia menyimpulkan bahwa ChatGPT dapat menjawab soal rangkaian resistor dengan gambar, yaitu dengan memasukkan deskripsi gambar dengan baik pada prompt PT. Nah, sebagaimana bentuk kecerdasan buatan yang tetap memiliki kelemahan, ChatGPT itu juga masih punya kelemahan, yaitu model bahasa yang terbatas, sehingga hasil yang dikerjakan oleh ChatGPT harus ditinjau ulang kembali. Boleh di next? Literatur yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mardika dan kawan-kawan di tahun 2021. Didapat kesimpulan bahwa EMORIS atau Electronic Module pada materi gerak harmonik sederhana dikategorikan sangat valid dan praktis. Nah, EMORIS ini dinyatakan secara efektif dengan skor N-gain 0,37 dan berkategori sedang. Nah, EMORIS ini layak digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah peserta didik. Adapun subjek penelitian yang mereka targetkan yaitu terdiri dari 25 orang peserta didik kelas 10 program matematika dan ilmu pengetahuan alam SMA Negeri 6 Banjarmasin. Ya, penelitian yang kami lakukan akan menjawab permasalahan tentang pemanfaatan teknologi AI dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar fisika pada siswa SMA, serta menjelaskan apa saja dampak yang dialami siswa dalam kegiatan pembelajaran fisika menggunakan teknologi AI. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari penelitian ini, yaitu pemanfaatan teknologi AI untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar fisika siswa SMA. Boleh di next. Selanjutnya adalah metode penelitian. Ya. Boleh di next. Ya, metode penelitian yang kami gunakan yaitu berdasarkan studi literatur. Jadi menurut Manik et al. Yaitu di tahun 2023, studi literatur adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan dan analisis informasi dari sumber-sumber seperti jurnal, buku, dan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Nah, tujuan penggunaan metode studi literatur yaitu sebagai langkah awal dalam perencanaan pada penelitian dengan memanfaatkan kepustakaan untuk memperoleh data di lapangan tanpa perlu terjun secara langsung. Nah, sumber data yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah sumber pustaka yang relevan sebagai sumber data primer, yaitu berasal dari data hasil penelitian, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan sebagainya. Ya, dan juga berdasarkan sumber data sekunder, yaitu dari peraturan dasar hukum perintah, buku, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi AI dalam pembelajaran fisika SMA memiliki potensi besar untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Namun diperlukan penelitian bagi guru dan pengembangan sumber daya pembelajaran yang berkualitas. Selanjutnya, penggunaan AI sebagai tutor tambahan dan alat bantu belajar mandiri membuat siswa lebih bersemangat dan mempermudah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individual mereka. Selanjutnya, selain dapat meningkatkan motivasi, AI juga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar dinamis, dan terbukti dapat meningkatkan prestasi akademik secara signifikan. Kemudian, AI dapat membantu membekali siswa dengan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas dan berpikir kritis, serta mendorong pembelajaran kolaboratif dan meningkatkan keterampilan komunikasi.
Keunggulan utama AI adalah kemampuannya untuk mempersonalisasi pembelajaran sesuai dengan preferensi, gaya belajar, dan tingkat pemahaman masing-masing siswa. Dan yang terakhir, AI juga dapat menyesuaikan tingkat kesulitan, metode pembelajaran, dan memberikan saran perbaikan sesuai kebutuhan serta meningkatkan efektivitas dan hasil belajar siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pembahasan, di mana pembahasan dari penelitian yang telah kita lakukan. Seperti yang kita ketahui bahwa era digital tentu membawa perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan. Dengan teknologi digital menjadi sarana pembelajaran yang menarik bagi siswa dan tentunya akan membuka akses ke pengalaman belajar baru, menurut Nurjana dan Sali pada tahun 2021. Kemudian dikutip dari Isrofah et al. Tahun 2022, salah satu media digital yang bermanfaat adalah artificial intelligence atau AI, di mana di sini terdapat konsep dasar dari AI tersendiri yang didefinisikan sebagai kemampuan suatu sistem untuk menerjemahkan data eksternal, belajar dari informasi, menerapkan pembelajaran, yaitu untuk berpikir dan bertindak seperti manusia secara rasional. Bisa dilanjut? Ya, di sini terdapat dampak dari AI pada pembelajaran fisika siswa SMA, di mana hal ini merupakan hal yang kita teliti pada penelitian kali ini. AI memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif dalam kehidupan sosial, seperti meningkatkan produktivitas dan memudahkan akses siswa terhadap berbagai sumber materi pendidikan yang memadai. Jika siswa tidak dapat menghadiri kelas atau berhalangan, mereka dapat menggunakan alat bantu AI untuk mempelajari materi yang tertinggal. Kemudian, terdapat kemudahan akses terhadap materi pembelajaran yang tentunya dapat memberikan kontribusi pada peningkatan nilai siswa. Dan pada penelitian juga menunjukkan bahwa dukungan dari sistem AI dapat meningkatkan tingkat pemahaman dan performa siswa dalam menyelesaikan tugas mereka. Bisa dilanjut? Oke, tadi sebelumnya adalah dampak positif dari penggunaan AI pada pembelajaran fisika siswa SMA. Nah, di sini tentunya tidak selamanya memiliki dampak positif dalam penggunaan AI. Siswa terkadang tergoda menyalahgunakannya untuk media sosial, chatting, atau game online, sehingga materi terabaikan dan berujung pada malas belajar. Era Society 5.0 pun diperumit oleh pola pikir instan siswa dan potensi kejahatan cyber akibat penggunaan yang tidak tepat. Dan di sini dampak negatif lain dari penggunaan AI itu mencakup hoax yang mudah menyebar, peningkatan pengangguran akibat otomatisasi, dan eksploitasi sumber daya alam. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM dengan nilai-nilai humaniora dipandang perlu untuk menekankan dampak negatif ini. Bisa dilanjut? Oke, karena tadi kita sudah meninjau dampak positif dan negatif penggunaan AI, di sini kita akan meninjau dampak artificial intelligence atau AI pada pembelajaran fisika siswa SMA. Di sini yang pertama, yaitu meningkatkan pemahaman konsep dan penyelesaian masalah, di mana aplikasinya itu terdapat Gamma App, Google Assistant, dan MediaPad. Untuk Gamma App sendiri memiliki kelebihan yaitu presentasi yang menarik, animasinya interaktif, penjelasannya terperinci, terdapat kuis dan juga catatan. Untuk Google Assistant itu terdapat akses di mana aksesnya itu gratis, kemudian mudah diakses juga, multibahasa, terdapat teks atau suara dan handal. Kemudian untuk PET di sini meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Kemudian untuk dampak yang kedua yaitu meningkatkan motivasi dan kemampuan. Di sini terdapat beberapa AI yang bisa meningkatkan motivasi dan kemampuan, yaitu yang pertama PyPox, di mana meningkatkan motivasi belajar. Kemudian terdapat media AR berbasis AI,
Dan ada visual konsep abstrak dengan game edukatif. Lalu ada YouTube, Flash, komik digital, Flip, e-book, AR, VR, situs web edukasi, dan TV pendidikan. Bisa dilanjut? Oke, jadi oleh karena itu, reformulasi kegiatan pembelajaran, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah siswa, dan peran guru sangat sentral untuk mempersiapkan generasi masa depan untuk menghadapi perubahan zaman yang semakin pesat. Guru juga sebaiknya paham tentang teknologi agar dapat menunjang kegiatan pembelajaran fisika yang menarik bagi siswa, karena dengan pemanfaatan teknologi yang tepat pada macam kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan sesuai dengan materi terintegrasi teknologi, daripada hanya peningkatan frekuensi penggunaan AI yang kurang sesuai dengan materi yang sedang diajarkan. Kemudian dengan adanya penelitian dengan pendekatan AI ini tentunya menjadi solusi bagi siswa yang kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Bisa dilanjut? Oke, untuk kesimpulan dan saran dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada kesimpulan yang dimana penggunaan teknologi AI dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran fisika di jenjang SMA ini, menunjukkan potensi besar ya untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Berbagai studi telah menunjukkan dampak positif penggunaan AI dalam pembelajaran, termasuk peningkatan antusiasme, pemahaman konsep, kemampuan menyelesaikan masalah, dan hasil belajar siswa. Nah, aplikasi AI seperti ChatGPT, Gamma Apps, dan Google Assistant menyediakan berbagai sumber daya dan alat bantu yang mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan cara yang lebih interaktif dan personal. Namun, pemanfaatan AI dalam pembelajaran juga memerlukan perhatian terhadap beberapa aspek penting. Nah, itu guru perlu mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi ini dalam proses pembelajaran. Selain itu, pengembangan sumber daya pembelajaran berbasis AI yang berkualitas dan mudah diakses oleh siswa juga perlu diperhatikan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan AI dalam pembelajaran fisika dalam jangka panjang dan mengatasi potensi dampak negatif seperti penyalahgunaan teknologi oleh siswa. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, integrasi teknologi AI dalam pendidikan memiliki banyak potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan pemanfaatan yang tepat, AI dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis, personal, dan adaptif, sehingga mendukung siswa dalam mencapai hasil belajar yang lebih baik. Sarannya, untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar fisika siswa SMA, menggunakan teknologi AI, disarankan untuk memberikan pelatihan intensif kepada guru tentang penggunaan teknologi ini dan strategi integrasinya dalam kurikulum. Selain itu, pengembangan dan penyediaan sumber daya pembelajaran berbasis AI yang berkualitas dan mudah diakses itu sangat penting. Infrastruktur teknologi yang memadai seperti koneksi internet cepat dan perangkat keras yang sesuai. Harus dipastikan tersedia beserta dukungan teknis yang handal. Teknologi AI juga bisa digunakan untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan gaya belajar individual siswa dan memberikan umpan balik secara real-time. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan AI dan mengembangkan metodologi pengajaran baru dan mengintegrasikannya. Selain itu, penting untuk memberikan pemahaman tentang etika penggunaan AI dan memastikan ada sistem pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan. Partisipasi orang tua dalam mendukung penggunaan teknologi AI di rumah dan kolaborasi dengan sekolah juga dapat meningkatkan efektivitas penerapan AI dalam pembelajaran fisika. Selanjutnya ini ada daftar pustaka yang digunakan. Boleh di next. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.